Tes 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 tes. Cek audio. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih panjang lagi ya. Apa kabar penonton? Baik teman-teman, sesaat lagi kita akan memulai konferensi pers pada sore hari ini. Ini kita lagi menunggu kedatangan dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Menpora. Kalau Bapak Menpora sudah memasuki arena GBK. Jadi nanti kita ada rules-nya ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari 3 penanya terlebih dahulu, kita jawab. Kemudian kita buka sesi selanjutnya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Sama-sama. Suaranya udah jelas belum? Aman ya? Oh yang lain. Oke, saya cobain ya. Cek audio. Oke. Tes mic. Masuk ya, aman nggak? Tes audio, tes audio. Cek mic. Kalau boleh tahu ada yang live nggak ini teman-teman? Siapa aja? Mas Lydia mah? Thank you ya, thank you ya teman-teman. Mas mohon bantuan untuk mic-nya teman-teman kalau lagi bertanya Mas. Mas James tolong diambilin dong Kak. Udah. Oh ya. Pak Eko nanti ada yang ini nggak Bapak? Tes. Ada lagi nggak? Ada. Pakai kamera tak? Gua kan ini. Ada Pak Jam. Iya Kak, tolong ada.
Baik rekan-rekan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo di lokasi konferensi pers. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali, serta Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Itu Pak, memang caranya begini nanti kan. Caranya begini kan. Ya, siap. Dari Bapak Kapolri. Ya, memang setelah terpilih beberapa hari yang lalu menjadi Ketua Umum PSSI, ada beberapa pembenahan yang langsung dikerjakan oleh Ketua Umum terpilih PSSI, Erick Thohir, diantaranya adalah pengaturan skor. Dan siang hari sampai dengan sore hari ini dibahas soal pengaturan skor antara Ketua Umum PSSI dengan Wakil Ketua Umum yang juga merupakan PSSI yang juga merupakan Menpora Zainuddin Amali dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jajaran Exco yang telah hadir. We also have Mr. Sanjivan from FIFA. Thank you for joining us, sir. Dan tentu saja terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada sore hari ini dalam agenda press conference upaya penegakan hukum pada pengaturan skor di sepak bola tanah air. Baik rekan-rekan, untuk mengawali acara pada kesempatan pertama kami mohon berkenan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menyampaikan statementnya. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Pak Menpora yang bisa hadir hari ini dan Bapak Kapolri. Tentu maksud dan tujuan press conference hari ini tidak lain, sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Karena itu pun kalau kita lihat pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara-bicara saja. Karena itu tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah FIFA. Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI tentu lebih fokus kepada sepak bolanya, yaitu satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat Exco, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Dan insya Allah niat baik kami didukung penuh oleh Bapak Menpora dan Bapak Kapolri. Karena itu pada press conference hari ini kami mengundang beliau-beliau untuk mensinkronisasikan, memacu kesamaan komitmen, dan tentu hadir juga dari perwakilan FIFA yang tidak lain ini sebuah hal yang memang sudah harus kita lakukan secepatnya di musim liga yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Menpora, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali MSI. Kami persilakan untuk menyampaikan statementnya Bapak. Mohon izin kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ketum PSSI, Bapak Wakatum PSSI, dan seluruh Exco yang baru saja terpilih. Yang kedua,
tentunya kami dari Kepolisian Republik Indonesia sangat mendukung apa yang menjadi program Bapak Ketua Umum PSSI yang baru, khususnya dalam upaya menyelenggarakan sepak bola ke depan yang lebih fair, dan tentunya yang paling utama adalah apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana kita ke depan betul-betul bisa memberantas apa yang dinamakan match fixing atau pengaturan skor. Dan saya kira kami Polri siap mendukung penuh, dan kami telah mempersiapkan Satgas anti mafia bola untuk mengawal kebijakan ini, sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepak bola yang fair dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional betul-betul bisa terwujud. Dan tentunya Satgas anti mafia bola akan terus mengawal setiap penyelenggaraan baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seluruh event sepak bola yang akan bersih, yang baik, dan tentunya juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional betul-betul terwujud. Kemudian yang ketiga, tentunya selain mendukung program untuk pemberantasan permainan skor, kami dari Polri tentunya juga terus berupaya untuk mendorong dan mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik sesuai dengan standar FIFA. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan perbaikan terhadap Perpol untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pengamanan sepak bola dengan lebih baik sesuai dengan standar FIFA, termasuk di dalamnya kita melakukan manajemen terhadap asesmen resiko yang dihadapi, baik tempat pertandingan, kemudian bagaimana penyelenggaraan, dan kemudian hal-hal lain yang harus kita perhatikan sehingga keselamatan penonton, keselamatan pemain itu betul-betul bisa kita jaga dengan baik. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli-ahli dari University untuk memberikan pemahaman terhadap anggota-anggota kami, termasuk anggota LIB saat itu, dan kita harapkan ini kemudian bisa kita transfer knowledge-kan dan betul-betul bisa membawa pola permainan, pola pengamanan yang lebih baik ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Menpora, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali, MSI. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ketua Umum PSSI serta jajaran pengurus yang hadir, Pak Kapolri, serta jajaran dari Polri, dan teman-teman para jurnalis dari berbagai media. Pertama-tama pemerintah menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sebagai hasil dari rapat PSSI. Saya kira memang inilah yang diharapkan oleh pemerintah sejak lama, ingin bagaimana sepak bola ini berjalan dengan baik, sehingga bertujuan untuk pembinaan, prestasi, sekaligus menjadi tontonan yang baik buat masyarakat kita. Pemerintah dengan berbagai instrumen telah melakukan berbagai upaya untuk membuat supaya ekosistem sepak bola ini menjadi baik. Namun demikian, tetap yang menjadi ujung tombak dari perbaikan ekosistem dan juga berbagai tata kelola untuk sepak bola nasional, tetap ujung tombaknya adalah federasi, adalah PSSI. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang dibutuhkan oleh federasi. Demikian juga dukungan dari pihak
Polri yang sudah dinyatakan oleh Pak Kapolri tadi, terima kasih juga. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita bisa melihat bagaimana ekosistem sepak bola nasional akan menjadi lebih baik. Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, sangat berkeinginan kuat melihat sepak bola nasional ini maju, melihat pembinaannya juga secara berjenjang menjadi baik, dan tentu prestasi tim nasional. Itulah sebabnya kenapa Bapak Presiden, Pak Joko Widodo sampai mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019, yang sekarang ini sedang dalam proses penyempurnaan, yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama segera akan bisa disempurnakan, dan kami tentu bersama-sama dengan federasi, dengan PSSI, kerjasama yang nanti akan melaksanakan implementasi dari impres yang sudah disempurnakan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih Pak Kapolri. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi untuk segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh federasi tanpa intervensi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Menpora, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali. Dan selanjutnya, now it's Mr. Sanjivan turn to give us recommendation on the match fixing. Mr. Sanjivan, time is yours. Thank you. Firstly, a very good evening to the PSSE chairman, my close friend, Erick Thohir, the Chief of Police from Indonesia, Your Excellency, and also Your Excellency Menpora. It is a great honor for me to represent FIFA at this very important press conference in order to fight the disease that is match fixing. Allow me to begin. FIFA has a zero tolerance policy towards match manipulation. This means that any form of activity that can unlawfully influence the outcome of a match is strictly prohibited. Anyone found to be involved in match fixing can face severe disciplinary action, including life bans from all football-related activities and even criminal prosecution. FIFA has a dedicated department to investigate and prosecute match fixing. The FIFA Integrity Department works closely with stakeholders such as betting monitoring partners and law enforcement agencies in order to conduct regular monitoring and analysis of the betting markets and detect any suspicious activities indicative of match manipulation, even in Indonesian football. This approach is taken to guarantee that FIFA is able to respond appropriately to any wrongdoings and protect the integrity of football. FIFA also provides training and education to players, coaches, and officials on match manipulation. This includes reminders on how to identify and report any suspicious activity. This is part of FIFA's efforts to raise awareness of the risks of match manipulation and to prevent it from happening. In addition, FIFA has developed effective reporting mechanisms, including a confidential online platform to encourage individuals to report any suspicious activity. As part of its commitment to promoting the integrity of football, FIFA works closely with all member associations, including PSSE, by providing support and resources to help them develop effective prevention and detection strategies. FIFA is strongly committed and always willing to provide support to member associations, including PSSE, in their efforts to uphold the integrity of football. We have a range of integrity materials available to member associations to help them safeguard the integrity of their competitions. These materials include guidelines, best practices, and educational resources that can be used to develop effective prevention and detection strategies. Member associations such as PSSE
could benefit from these materials and use them to develop their own match-fixing programs. In conclusion, we all together have to fight corruption in our beautiful game. Indonesia hosts a very important competition in a few months' time, the FIFA Under-20 Championship. And the next World Cup in 2026 gives the opportunities for more teams, 48 teams. Let's hope by cleaning up the Indonesian game, Timnas will have a fighting chance to qualify for the next World Cup. Thank you. Thank you Mr. Shanchivan for recommendation. Dan terima kasih Bapak-Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk melakukan diskusi atau tanya jawab. Namun rules of the games-nya adalah 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilakan. Mohon disebutkan nama dan juga dari media mana. Tutupin nggak Pak? Bisa berdiri saja Mbak mungkin? Oke, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Mungkin Pak Erik bisa menjelaskan bahwa apakah aturan untuk match fixing ini akan dimasukkan ke dalam statuta PSSI sendiri? Berarti kalau dimasukkan akan ada revisi statuta, artian bahwa akan ada kongres tahunan lagi untuk melakukan revisi tersebut. Jadi minta jawabannya aja Pak, makasih. Ya, saya rasa tidak perlu dimasukkan statuta, sudah ada kok di aturan FIFA. Tinggal bagaimana kita punya nyali mengimplementasikannya saja. Dan tadi kenapa hari ini saya juga mengundang Pak Kapolri dan Pak Menpora bersama FIFA, ini untuk memastikan bahwa di musim kompetisi berikutnya harus sudah berjalan. Itu yang kita tegaskan hari ini. Baik, selanjutnya mungkin dari rekan-rekan televisi. Oke, silakan. Tes. Ya, izin Pak Kapolri, Hendro Pak dari berita1.com. Pak, sebelum ini kan Satgas Mafia Bola ini sudah terbentuk oleh dari zaman Pak Kapolri Tito ya, kalau tidak salah tolong diralat. Nah, apakah ini masih ada Pak, dan sudah berapa kasus yang diungkap Satgas Mafia Bola dari zaman Pak Tito, Pak Idam Aziz dan selanjutnya? Kita ketahui 2 jenderal ketum PSSI dari Pak Edi Ramayadi sampai Muhammad Irawan sepertinya belum ada nih Pak, walaupun sudah ada Satgas Mafia. Nah, rakyat banyak berharap kepada ketum PSSI sekarang benar-benar real bahwa Satgas Mafia Bola ini bekerja. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudah punya pengalaman terkait bagaimana mengoperasionalkan Satgas Anti Mafia Bola di periode 2018 sampai dengan 2020 saat itu. Kurang lebih sudah ada 18 tersangka yang kita proses. Baik dari organisasinya, manajemennya, perangkat pertandingan termasuk pemain dan perantara. Jadi saya kira ke depan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Ketua Umum PSSI yang baru untuk melibatkan Satgas Anti Mafia Bola dari awal, tentunya Satgas ini akan terus kita perkuat. Saat ini ada 15 sub-Satgas yang sudah kita sebar di seluruh wilayah, dan tentunya kita akan sesuaikan dengan apa yang akan menjadi program dari Bapak Ketua Umum PSSI. Prinsipnya Polri siap mendukung dan membabat habis pelaku mafia bola. Baik, satu pertanyaan lagi teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih, saya Ali dari Jawa Pos. Satu isu yang sudah lama menjadi persoalan di sepak bola Indonesia adalah soal perizinan pertandingan, Pak. Musim ini saja ada 8 pertandingan Liga 1 yang tertunda karena persoalan perizinan dari pihak kepolisian setempat. Kami ingin tahu next kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan oleh PSSI, oleh Kemenpora dengan Polri untuk agar perizinan ini semakin mudah didapatkan untuk semua pertandingan, baik di strata Liga paling bawah sampai ke Liga 1. Karena isu ini akan terkait kepastian ke klub. Bagaimana sponsor tertarik kepada sebuah klub untuk menjadi sponsor kalau jadwal saja tidak pasti. Bahkan H-2, H-1 sebuah pertandingan bisa dibatalkan karena urusan tidak ada izin dari pihak kepolisian. Lalu terkait
terkait dengan Perpol 10 2022, apakah hal itu sudah menurut PSSI, apakah hal itu sudah sangat dibutuhkan oleh dan cocok dengan apa yang akan dilakukan oleh PSSI di bawah Pak Erick Thohir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung silakan Bapak. Pertanyaannya ke siapa tadi? Ke Bapak dulu mengenai Saya? izin. Oke, baik, saya kira terkait dengan masalah perizinan ini selalu kita bicarakan antara kami dengan LIB, dalam hal ini adalah operator atau pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI. Bagaimana kita ketahui bahwa kemarin tentunya kita melakukan kegiatan pertandingan di situasi pasca pandemi COVID, sehingga kemudian tentunya ada penyesuaian terkait dengan proses apakah penyelenggaraan pertandingan tersebut dengan penonton atau tidak dengan penonton, ataupun kalau dengan penonton jumlahnya dibatasi ataukah bisa 100% penuh. Tentunya ini semua kita lakukan evaluasi secara bersama. Seperti tadi saya sampaikan di dalam Perpol nomor 10, kita memang kemudian melakukan asesmen risiko terkait bagaimana kelayakan dari stadion yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan, khususnya terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pada saat terjadi situasi kontingensi, sehingga perlu ada penyelamatan atau evakuasi secara cepat, baik terhadap pemain maupun penonton. Tentunya ini kita coba belajar dari berbagai macam stadion dan juga pendapat dari beberapa ahli yang kita datangkan untuk memang kita ingin melakukan perbaikan. Seperti tadi kita sampaikan bahwa selain kompetisinya bisa berjalan dengan baik, namun keselamatan penonton dan pemain juga harus kita jaga. Tentunya ke depan terkait dengan pengaturan jadwal pertandingan semuanya akan kita bicarakan, sehingga harapan bahwa ada gambaran dari awal untuk para penyelenggara, kemudian juga para klub terkait dengan jadwal-jadwal di mana penonton dibatasi, di mana yang mungkin memang tidak boleh sama sekali, dan kemudian mana yang diberikan kebebasan lebih luas. Tentunya ini akan menjadi diskusi bersama sehingga ada kepastian untuk seluruh penyelenggaraan liga yang ada. Terima kasih. Ya, kalau dari PSSI tentu gini, kalau kita mau dihormati oleh rekan-rekan sejawat, dapat dukungan yang maksimal dari kepolisian, kita harus introspeksi diri dulu gitu. Ketika pihak kepolisian sudah membuat Satgas, saya rasa upayanya sangat bagus. Tetapi Satgas tidak dilengkapi sistem teknologi yang sekarang justru FIFA akan mendukung kita, ini adalah menjadi bagian penting. Karena sistem teknologi ini sekarang bisa ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah, karena itu kita bersama FIFA akan mengimplement sistem teknologi bagaimana pengawasan daripada pengaturan skor ini secara transparan. Memang tidak mudah. Tetapi dengan kita bisa memulai dengan sistem ini, bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita akan men-sharing atau memberikan data-data ini loh Pak, yang terindikasi. Dan hal itu yang nanti kita fokuskan, bagaimana kalau kami mengambil posisi tadi, hukum seumur hidup. Kalau pihak kepolisian mungkin ada aturan yang lain lagi. Nah, itu nomor satu. Yang kedua sama, untuk jadwal pertandingan, kenapa kita akan memulai Saresan Sepak Bola 2 minggu lagi, bersama Liga 1, Liga 2, yang tidak lain kita ingin memastikan jadwal kompetisi ke depan seperti apa, tanpa menganaktirikan Liga 2. Nah karena itu kita akan mengusulkan liga yang tidak tumpang tindih. Ya ini yang kita sekarang sedang dorong. Misalnya Liga 1 mulai duluan atau Liga 2 mulai duluan, nanti masing-masing punya hari Sabtu minggunya, tetapi kalaupun tumpang tindih hanya 1-2 bulan saja. Nah ini memudahkan juga pihak daripada tentu dari kepolisian bisa memprediksi bagaimana daripada simpul-simpul daripada permain sepak bola dengan ada supporter yang bisa diindikasi awal. Dan kita tahu bagaimana juga kita kemarin sudah membentuk yang namanya komite ad hoc
untuk supporter tidak lain, tidak melepas tangan daripada kami kepada pihak kepolisian, bagaimana kita harus mendampingkan kepolisian bahwa ada perbaikan daripada supporter Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita membuat sebuah ekosistem, tidak hanya satu satgas mafia, satu jadwal, satu tidak ada sistemnya. Nah, ini yang kita akan kolaborasikan secara sama-sama. Karena itu insya Allah kalau kita 2 minggu lagi sudah ada sarasehan, jadwal akan mulai terbuka, lalu kita konsultasi dengan pihak kepolisian, apa agenda-agenda ke depan yang bisa menggigitkan jadwal ini bisa menjadi sesuatu yang harus diantisipasi. Nah, hal ini yang kita lakukan. Jadi sesegera mungkin. Baik, 2 pertanyaan lagi, penanya lagi. Silakan rekan-rekan. Tadi sudah ya Mas ya? Belum ya? Oke, silakan Mas. Selamat sore, saya Majid dari Tribun News. Mau tanya sama Pak Erik, Pak. Apakah langkah konkretnya untuk bisa menekan atau menghapus mafia atau pengaturan skor ini di musim depan bisa diterapkan VAR, Pak? Mengingat masyarakat juga menginginkan VAR. Tapi kalau tidak salah untuk bisa ke VAR, wasit kita juga harus punya standar ya Pak. Dan untuk mendatangkan VAR juga tidak bisa dari alat kita tapi dari FIFA. Apakah memungkinkan untuk adanya VAR? Terus yang kedua Pak, apakah di Piala Dunia nanti juga akan ada VAR untuk sebagai uji cobalah untuk di Liga 1 musim depan seperti apa itu aja. Terima kasih. Saya mungkin jawabnya mengecewakan, perlu waktu. Perlu waktu karena implementasi VAR itu tidak hanya langsung dilakukan di seluruh stadium. Stadiumnya juga harus melihat bisa nggak ini diimplementasikan. Jadi match fixing atau pengaturan skor ini dengan kita sistem lainnya, bukan sistem VAR dulu. Baru nanti kalau memang bisa diimplementasi baru VAR mengikuti. Jadi memang pembenahan ini harus satu persatu bertahap gitu. Dan insya Allah saya rasa Pak Menpora mendukung lah nanti kalau ada VAR. Kalau nggak Pak Menpora mungkin Menteri PUPR yang mendukung nanti. Baik, terima kasih banyak Silakan, Bapak. Pak. Kami persilakan Ya. Pak Menpora. Saya kira itulah harusnya federasi dan pemerintah itu bisa bekerja sama. Kalau federasi dan pemerintah tidak sejalan, ini akan sulit dan makin jauh terwujud. Dan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Ketua Umum beserta para pengurusnya, saya jamin pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi itu. PAR tinggal kita bagi menjadi tugas siapa di pemerintah. Kemudian upgrade tentang wasit, bagaimana mendidik mereka kembali dan lain sebagainya. Pak Ketua Umum, pemerintah juga akan memfasilitasi itu. Mau berapa kelas, mau berapa, ini pemerintah akan memberikan fasilitasi untuk itu. Jadi selama pemerintah dan PSSI bergandengan tangan, insya Allah akan lancar. Tapi begitu pemerintah dan PSSI satu ke kanan, satu ke kiri, itu tidak akan lancar. Saya pastikan itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Menpora dan mohon izin Bapak-Bapak mungkin closing statement-nya untuk Indonesia atau sepak bola Indonesia yang lebih maju. Kami persilahkan. Mari kita ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Bapak Kapolri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Ketua Umum PSSI untuk menciptakan sepak bola yang lebih fair, lebih baik, dan tentunya bisa menghasilkan klub-klub, atlet-atlet yang betul-betul bisa membanggakan, membawa nama harum bangsa Indonesia. Dan kita siap mendukung untuk itu dan membersihkan sepak bola Indonesia dari perilaku mafia bola. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menpora. Ya, pemerintah menaruh harapan besar terhadap kepengurusan PSSI yang sekarang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, dan pemerintah siap bekerja sama, serta pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi sepenuhnya sepanjang apa yang dibutuhkan oleh federasi, oleh PSSI. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali, dan juga Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Bawa lagi.
Nah, kanan. Ada cukup. Demikianlah konferensi pers ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Dan untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk ke sebelah kanan lokasi acara karena ada makan malam bersama. Kami persilakan teman-teman. Dan untuk jadi pemangku